Oke guys, hehehe. Welcome back to Cakradipar dan Nasi dalam pembahasan alur cerita BTTH episode ke-105. Terkejut nggak suaranya? Seperti biasa kita review dulu alur pembahasan di episode sebelumnya, di mana pertarungan Shoyan dan Feng Qing'er berjalan dengan begitu intens karena sang tuan putri Pavilion Petir Angin mengungkapkan identitas aslinya sebagai anggota suku Phoenix Iblis Surga dan mengeluarkan ikon suci mereka yaitu lonceng Iblis Surga. Namun bahkan setelah mengeluarkan semua kartu yang dia miliki, Feng Qing'er masih belum mampu mengalahkan Shoyan, dan hal itu membuat si Phoenix Iblis Surga merasa frustasi sampai merasakan esensi darah leluhurnya ada di tubuh Shoyan. Karena itulah meski menentang Feng Xian seperti tidak dapat menerima kekalahannya, Feng Qing'er tetap mengajukan permohonan untuk melakukan pencarian esensi darah itu di tubuh Shoyan dengan teknik rahasianya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Feng Qing'er tidak menemukan esensi darah iblis Phoenix karena Shoyan menyembunyikan esensi darah itu di dalam api surgawi yang membuat sang tuan muda ketiga keluarga Shou terancam kehilangan kewarasan karena penindasan leluhur Phoenix Iblis Surga. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. 怎么可能没有？ Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Feng Qing'er menggunakan teknik rahasia sukunya untuk mencari keberadaan esensi darah Phoenix Iblis Surga di tubuh Shoyan. Namun ternyata gadis itu tidak dapat menemukannya dan langsung berteriak marah kepada Shoyan ketika menanyakan di mana pemuda itu menyembunyikan harta sukunya. Melihat Feng Qing'er masih bersikap sok keras setelah gagal menemukan esensi darah Phoenix Iblis, Feng Xian pun menjadi emosi dan dengan tegas mengatakan apabila murid Lei Junjie itu masih bersikap tidak masuk akal, maka Pavilion Bintang Jatuh tidak akan memberikan muka pada suku Phoenix Iblis Surga. Lei Junjie hanya bisa menghela napas melihat Feng Qing'er gagal menemukan hal lain untuk mengonfrontasi Shoyan dan Feng Xian yang semakin kehabisan kesabaran. Karena itulah sang kepala Pavilion Petir Angin segera menenangkan muridnya dan meminta Feng Qing'er untuk mengakui jika Shoyan memang lebih unggul dalam pertarungan kali ini. Feng Qing'er berdecih meminta Shoyan untuk tidak berpikir bahwa urusan mereka telah selesai, membuat Shoyan hanya tersenyum tipis ketika berharap Feng Qing'er tidak akan melupakan janjinya. Khalayak ramai juga turut menyoroti Feng Qing'er yang tidak minta maaf sesuai janjinya, hingga membuat Tuan Putri Pavilion Petir Angin itu pun dengan sangat terpaksa menelan harga diri untuk meminta maaf kepada Shoyan di depan mata semua orang. 是我凤七儿冤枉于你。 Feng Xian pun Lei Junjie juga menepati janjinya, membuat Lei Junjie menelan kekecewaan karena gagal menghukum Shoyan sebelum mengumumkan bahwa mulai saat ini demi Feng Xian dia akan menganggap masalah antara Shoyan dan Pavilion Petir Angin tidak pernah ada. Namun apabila suatu saat teknik pavilion tersebar, maka Lei Junjie berjanji akan ngasih paham Shoyan dengan tangannya sendiri. Feng Xian juga menunjukkan pengakuannya atas kekuatan Pavilion Petir Angin dan menganggap bahwa pemenang pertemuan kali ini jatuh pada pavilion tersebut. Kepala pavilion lain tampak setuju dan baru setelahnya Feng Xian pun berpamitan pada semua orang untuk undur diri. Sepeninggalan Feng Xian, Lei Junjie berusaha menanyakan kembali apakah Feng Qing'er benar-benar merasakan esensi darah sukunya. Feng Qing'er dengan yakin mengangguk, namun juga kebingungan kenapa tidak dapat menemukannya. Karena masalahnya menjadi seperti ini, Lei Junjie yang memang pada dasarnya belum bisa melepaskan Shoyan meminta Feng Qing'er untuk berbicara pada sukunya. Karena apabila Phoenix Iblis Surga yang bertindak, Pavilion Bintang Jatuh pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sementara Lei Junjie dan Feng Qing'er ngegibahin Shoyan, orang yang digibahin lagi santuy terbang mengikuti Feng Junjie hingga tiba-tiba
Tiba-tiba saja, Xiaoyan menunjukkan raut kesakitan ketika tubuhnya limbung di udara, membuat Feng Xian memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi dan membiarkan Xiaoyan memulihkan luka-lukanya. Semua orang sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Xiaoyan sebelum pemuda itu mengeluarkan 3 tetes gumpalan cairan merah yang tidak lain adalah esensi darah Phoenix Iblis Surga. Feng Xian hanya geleng-geleng kepala melihat Xiaoyan benar-benar memiliki esensi darah Phoenix Iblis Surga, dan dengan begitu nekat menyembunyikan benda berharga itu di dalam api surgawi sehingga Feng Qing'er tidak bisa menemukannya. Meskipun esensi darah Phoenix telah dikeluarkan, Xiaoyan masih tampak kesakitan hingga membuat Lin Yan khawatir. Menurut tebakan Feng Xian, suhu tinggi dari api surgawi tidak hanya menyembunyikan aura esensi darah, namun juga membuatnya menyebar sehingga saat ini masih ada esensi darah lain yang tertinggal dan berusaha untuk menguasai tubuh Xiaoyan. Dan benar saja apa yang ditebak Feng Xian, Xiaoyan merasakan esensi darah yang begitu liar berlarian di pembuluh darahnya dan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Namun Xiaoyan yakin dia pasti dapat menyempurnakannya dan mengumpulkannya di pusat Qi sebelum mengurung esensi darah tersebut dalam sebuah kuali api. Awalnya proses penyempurnaan esensi darah Phoenix berjalan dengan lancar dan Xiaoyan dapat merasakan esensi darah itu telah diubah menjadi tonik yang luar biasa. Namun semuanya berubah ketika tonik yang keluar dari kuali api menjadi tidak dapat dikendalikan karena esensi darah dari seekor Phoenix Iblis Surga kuno sangatlah keras dan liar. Mu Qingluan tampak khawatir melihat pergolakan energi di tubuh Xiaoyan, sementara Lin Yan awalnya santai berpikir Feng Xian pasti dapat menyelamatkan temannya sebelum Mu Qingluan menjelaskan bahwa jika gurunya mengeluarkan esensi darah secara paksa, hal itu akan membuat Xiaoyan terluka parah. Feng Xian memutuskan untuk menunggu lebih lama sebelum kemudian meminta Mu Qingluan dan Lin Yan berjaga di luar. Sekarang kita balik lagi ke Xiaoyan yang masih bergelut dengan energi kekerasan liar yang terkandung di dalam esensi darah Phoenix Iblis Surga kuno, di mana energi liar itu mulai menggerogoti meridiannya dan membuat sang tuan muda ketiga keluarga Xiao mengeluarkan raungan menderita. Garis-garis kemerahan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, membuat Feng Xian semakin yakin pemuda itu tidak bisa menahan energi liar di dalam tubuhnya dan bersiap untuk mengeluarkan esensi darah itu secara paksa. Namun belum sampai Feng Xian merealisasikan rencananya, kepala pavilion bintang jatuh itu terdiam setelah melihat sebuah sayap tulang megah membentang dari balik tubuh Xiaoyan. Ketika sayap tulang muncul, energi kekerasan liar yang mengamuk di tubuh Xiaoyan secara perlahan dipindahkan ke dalamnya dan membuat pemuda itu untuk sepenuhnya menyerap seluruh esensi darah Phoenix Iblis Surga secara tidak terduga. Feng Xian hanya terkekeh pelan melihat Xiaoyan tidak hanya memiliki esensi darah Phoenix Iblis Surga, namun juga tulang belulangnya hingga membuatnya geleng-geleng kepala melihat betapa beraninya murid Yao Chen menyenggol-nyenggol Phoenix Iblis Surga. Sementara itu Xiaoyan merasakan kekuatannya meningkat drastis setelah menyerap seluruh esensi darah Phoenix Iblis Surga, bahkan mampu mengeluarkan raungan harimau dan raungan Phoenix yang sama-sama merupakan gelombang sonik paling kuat di dunia secara bersamaan. Feng Xian hanya bisa tertawa melihat begitu banyak bahaya sekaligus keberuntungan yang menyertai Xiaoyan, namun mengingatkan pemuda itu untuk tidak menggunakannya sembarangan kalau enggak mau jadi buronan di kalangan Phoenix Iblis Surga selamanya. Xiaoyan mengangguk paham mendengar peringatan Feng Xian, namun tetap gembira karena dia merasakan betapa setelah menyerap esensi darah Phoenix Iblis Surga, dia merasa kekuatan dan kecepatan sayap tulang ini telah meningkat sebegitu rupa. Mu Qingluan dan Lin Yan bergegas bergabung untuk memberikan Xiaoyan pujian, sementara Feng Xian lebih tertarik untuk mendengarkan cerita tentang Yao Chen dari muridnya.
Betapa kemarahan meledak di hati Feng Xian ketika mendengar cerita panjang kali lebar Xiaoyan tentang gurunya, termasuk fakta mengenai si murid Durhakim Han Peng yang membuat emosi naik ke ubun-ubun sang kepala pavilion bintang jatuh. Tanpa pikir panjang, Feng Xian memerintahkan Mu Qingluan mengerahkan massa untuk mencari keberadaan Han Peng sebelum dihentikan oleh Xiaoyan yang telah menangkap jiwa Han Peng dengan tangannya sendiri. Ketika itulah tubuh spiritual Han Peng yang berada dalam kondisi mengenaskan itu dikeluarkan dari botol Giyou seperti tuyul dan langsung ngomel-ngomel meminta Xiaoyan melepaskannya. Omelan Han Peng masih berlanjut sebelum raungan marah terdengar dari arah lain yang membuatnya merasakan ketakutan luar biasa setelah melihat Feng Xian berada di depannya dengan wajah siap marah seolah ingin menguburnya hidup-hidup. Feng Xian melayang dengan energi yang meledak-meledak dari tubuhnya sementara Han Peng dengan badan gemetar masih sempat melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya sebelum kemudian Peng Jungje melepaskan sebuah pilar energi dahsyat yang ditembakkan lurus-lurus ke arah Han Peng hingga bahkan menghancurkan gunung dengan satu ledakan. Han Peng merasakan nyawanya ada di tenggorokan ketika melihat sebuah lubang besar di pegunungan akibat serangan Feng Xian. Berpikir apa jadinya kalau serangan itu benar-benar mengenainya yang saat ini tidak lebih dari seonggok tubuh spiritual kurang gizi seperti ini. Namun belum sampai Feng Xian memulihkan diri dari ketakutan. Ketakutan Feng Xian lagi. Namun belum sampai Han Peng memulihkan diri dari ketakutan, Feng Xian sudah menarik tubuhnya dalam cengkraman, meraung dengan suara marah yang rendah ketika mengatakan betapa dia tidak percaya Han Peng benar-benar menyentuh gurunya dan bersiap untuk benar-benar menghabisi murid Durhakim tersebut sebelum Xiaoyan menghentikannya. Xiaoyan meminta Feng Xian untuk berhenti. Xiaoyan menghentikan penghabisan Han Peng bukannya tanpa alasan karena kakak seperguruan yang berkhianat itu merupakan informan utama yang bisa menjadi kunci untuk mereka menemukan Abah Yolo. Feng Xian mengembalikan akal sehatnya ketika mendengar permintaan Xiaoyan sebelum kemudian menanyakan lokasi penahanan Yo Chen kepada murid Durhakim satu ini. Han Peng dengan napas yang sudah tersengal akhirnya memberitahukan bahwa lokasi penahanan Yo Chen adalah sebuah cabang aula jiwa yang terletak di kota Mingchen. Feng Xian menanyakan berapa banyak tetua yang menjaganya dan langsung memasang wajah kesal setelah Han Peng menjawab cuma satu karena dia tahu aula jiwa tidak akan bersikap sembrono kepada Yo Chen. Enggak mau banyak ngobrol dengan Han Peng yang Durhakim membuat tensinya naik. Feng Xian pun meminta Xiaoyan menyimpannya lagi siapa tahu berguna di kemudian hari. Feng Xian kemudian menjelaskan jika dia dan Yo Chen memang telah terlibat masalah sejak lama, tepatnya setelah aula jiwa membutuhkan banyak alkemis dan bertemu dengan Yo Chen dalam ekspedisi reruntuhan. Mendengar nama Yo Chen disebut terus-menerus, Mu Qingluan pun tidak bisa menahan rasa penishirin karena dari apa yang dia tahu, Yo Chen adalah nama kepala pavilion bintang jatuh yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Xiaoyan cukup terkejut mendengar pertanyaan Mu Qingluan, di mana hal itu turut diamini oleh Feng Xian yang mengatakan bahwa meskipun dia mengurus pavilion selama ini, jabatan kepala tetap akan menjadi milik sahabatnya sampai kapanpun. Menurut Feng Xian mereka tidak boleh gegabah dalam menyelamatkan Yo Chen karena sikap gegabah justru bisa membuat aula jiwa memindahkan gurunya ke tempat lain. Feng Xian meminta Xiaoyan untuk tidak buru-buru karena pasti aula jiwa tidak akan membahayakan gurunya mengingat kemampuan pemurnian obatnya yang luar biasa. Sekarang Feng Xian akan kembali ke pavilion dan menanyakan apa rencana Xiaoyan ke depannya. Feng Xian mengangkat alisnya setelah mendengar rencana Xiaoyan untuk pergi ke Menara Pil dan mengikuti pertemuan Pil yang langsung membuatnya mengingatkan Xiaoyan atas pencapaian Yo Chen yang menjadi pemenang di pertemuan Pil terdahulu. Feng Xian juga menebak jika alasan Xiaoyan mengikuti pertemuan Pil adalah api 3000 pembakaran yang entitas besar itu miliki. Membuat Xiaoyan mengangguk dan membenarkan bahwa dia memang berniat mengakuisisi api peringkat ke-9 itu untuk mencari lebih banyak sekutu dalam menyelamatkan Abah Yolo.
Feng Xian mengangguk sebelum melemparkan token Gyo kepada Shoyan yang dapat digunakan pemuda itu untuk memanggilnya jika dibutuhkan. Feng Xian menepuk pundak Shoyan dan meminta pemuda itu berusaha sekuat yang dia bisa untuk menjaga dan membudidayakan mantra api yang telah diturunkan Yo Chen kepadanya. Shoyan mengangguk dan menegaskan bahwa Yo Chen telah dia anggap sebagai ayah, dan karena itulah bahkan jika harus mengorbankan nyawa, Shoyan berjanji akan tetap menyelamatkan Abah dari tangan Aula Jiwa. Shoyan mendapatkan beberapa arahan lain dari Feng Xian sebelum kemudian pamit undur diri untuk melanjutkan perjalanannya menuju wilayah Pil. Feng Xian menatap punggung Shoyan yang kemudian menghilang di balik atap goa sebelum kemudian turut menyusul keluar untuk kembali ke pavilion bintang jatuh. Lin Yan sekali lagi memastikan kemana Shoyan akan pergi dan langsung mengingatkan jika perjalanan ke Menara Pil akan memakan banyak waktu, bahkan jika mereka menggunakan lubang cacing. Namun Shoyan tampak tidak peduli, malah memacu kecepatannya dan membuat Lin Yan hanya bisa menghela napas namun tetap mengikuti mantan juniornya tersebut. Sementara itu di sebuah pegunungan batu yang dipenuhi aura agung, tampak punggung ramping dan begitu indah sedang menatap langit yang jauh. Ya, punggung itu tidak salah lagi dan tidak salah bukan adalah Gu Sun-ir, di mana tuan putri keluarga Gu yang mempesona itu langsung berbalik dengan gembira setelah mendapatkan kabar bahwa kekasih hati yang telah dia tunggu-tunggu telah tiba di dataran tengah, yang membuatnya ingin segera keluar dari alam kuno untuk 我要 menemui 出古剑。 Sun-er, waduh guys, nggak lama tak terlihat Dede Sun-er akhirnya terlihat lagi nih. Tapi di spoilernya itu nanti Dede Sun-er itu udah tergabung menjadi grupnya Shoyan, grup Tobrutnya. Jadi yang belum sempat nonton spoilernya, memang nanti di dataran tengah ini Shoyan bakal ketemu lagi sama Sun-er dan terlibat adegan yang membaperkan ya guys ya. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan petualangan Shoyan di dataran tengah sampai ketemu Sun-er nanti? Tungguin setiap malam minggu hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit, bye bye.